Iya, guling itu. Video amatir merekam detik-detik longsor pada tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C di wilayah perbatasan Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Material longsor menimpa sejumlah truk dan alat berat yang tengah beroperasi dan menewaskan seorang pekerja yang merupakan sopir dam truk. Longsor juga menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan peralatan pertambangan Galian C serta truk dan kendaraan operasional rusak. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada satu korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Mas? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tindak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi gagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg lebih di wilayah Tangerang. Satu orang kurir ditangkap. Selamat malam pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian ini 7 orang terluka, 2 diantaranya anak-anak. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. CCTV merekam detik-detik saat minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling di ruas Jalan Nasional Jogjawates kilometer 21, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu siang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak parah. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 7 orang terluka. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyidik unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo, Aibda Daryanto mengatakan lokasi mobil terguling merupakan daerah rawan kecelakaan. Yang semula melaju dari arah utara ke selatan, tiba-tiba oleng kiri saling nabrak penting. Untuk korban sementara masih di jalan rumah sakit, untuk kronologi masih kita dalami. Ini lokasinya di jalan mana, Pak? Jalan Jogjawates KM 21 dekat Tun Latifah. Akibat kejadian ini, bangkai kendaraan sempat melintang di tengah jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan tersendat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Kejadian di Helen. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kacau, 3 dini hari, mobil Hyundai nabrak parkiran motor di Helen. Kondisi jalan yang sedikit menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor
yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil diduga dalam pengaruh minuman keras, nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa gerobak pedagang ikut tertabrak dalam kejadian ini. Mobil yang dari sana ngebut, Bu. Posisi yang ngebut. Terus tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api. Bola di motor parkir di bahu jalan itu. Itu posisi ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banting setir ya, banting setir ke kiri langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga sih. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak manajemen tempat hiburan yang menjadi korban terkait peristiwa kecelakaan ini. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku pembakaran mobil polisi di Depok di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Polisi Abdul Waras mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang ataupun kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2. Sebelumnya pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah SPBU diduga menjual BBM bermasalah dan mengandung partikel kecil menyerupai debu. Akibatnya sejumlah kendaraan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara rusak dan masuk bengkel. Sejumlah SPBU di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang bermasalah. Akibatnya sejak beberapa hari terakhir ini, banyak pemilik kendaraan mengeluh lantaran mengalami kerusakan pada mesin setelah mengisi BBM. Salah seorang pengelola bengkel membenarkan jika banyak kendaraan rusak dan masuk ke bengkelnya.
Kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kualitas BBM yang tidak sesuai standar. Klitik itu kalau kita kayak jalan bunyi tek-tek-tek gitu Pak. Jadi bunyi di mesin ya? Ya di mesin. Klitik tek-tek-tek gitu, nggak kuat gitu. Kemudian kalau kita mau tanjak sedikit sudah low power gitu ya? Ya kalau dari hasil tulisan kita turun tangki ya kondisi yang kita lihat tadi bersama-sama bahan-bahannya ya seperti yang tadi. Ada debu ya? Ya. Kondisi tersebut membuat Badan Pengawasan Publik Ombudsman Kalimantan Utara turun tangan melakukan sidak ke SPBU dan bengkel guna memastikan permasalahan tersebut. Kepala Ombudsman Kalimantan Utara Maria Ulfa menjelaskan, dari hasil sidak ditemukan partikel kecil menyerupai debu halus dalam kandungan BBM pada sejumlah tangki kendaraan yang rusak. Itu yang kemudian ada semacam abunya, ini yang di bengkel dulu nih, dan abu yang ditemukan pada mesin kendaraan yang telah dilakukan pengurasan terhadap tangki kendaraannya. Nah, hal ini kami minta kepada Pertamina, baik itu dalam hal ini apakah menjadi kewenangan PM ataupun depo, itu agar segera mengirimkan sampel berdasarkan hasil pengurasan tangki kendaraan tersebut, sampelnya dikirim ke pihak yang berwenang. Dari hasil sidak tersebut, sampel BBM diambil dan dibawa pihak berwenang, yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi untuk diperiksa dan ditindaklanjutkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Dalam mencegah polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pemerintah Kota Tangerang menggelar uji emisi gas buang kendaraan gratis. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. Satu persatu kendaraan roda 4 yang datang ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Banten menjalani uji emisi gas buang kendaraan secara gratis yang digelar pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan dalam upaya mencegah polusi udara perkotaan yang banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan kegiatan uji emisi ini akan dilakukan secara masif ke depannya guna memastikan kualitas udara di Kota Tangerang tetap terjaga dan baik untuk kesehatan. Pihaknya akan melakukan pengawasan bagi kendaraan roda 4 yang belum pernah melakukan uji emisi. Ini menyangkut kepada masalah kesehatan yang memang ini hak semua lapisan masyarakat yang memang ini harus kita ciptakan bersama. Jadi termasuk uji emisi ini juga yang ini penting kita lakukan untuk mengetahui apa pembakaran yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ini mengeluarkan polusi udara atau tidak. Selain di pusat perbelanjaan, pemerintah Kota Tangerang juga akan melakukan uji emisi gas buang kendaraan secara gratis di sejumlah titik lokasi yang banyak dilintasi oleh pengendara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg lebih di wilayah Tangerang. 1 orang kurir diamankan dalam penggerebekan tersebut. Penggerebekan yang dilakukan oleh Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terhadap terduga kurir narkoba terjadi di pinggir jalan raya di kawasan Tangerang, Banten. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 2 bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kardus kecil. Masuk, terus barangnya taruh mana silakan di ini sendiri. Usai melakukan interogasi, petugas langsung melakukan pengembangan dan membawa pelaku ke lokasi penyimpanan narkoba. Disaksiin Bapak. Sini Pak, istri saya. Sini sini. Dibuka dulu. Hitung ya. Itu udah dihitung ya. Ya, itu bukunya. Oke. Siap. Hasilnya, polisi kembali menemukan 8 kantong besar dan 6 kantong sedang plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat mencapai lebih dari 8 kg.
Kami telah mengamankan tersangka pelaku narkoba atas nama inisial S dengan barang bukti seberat 10 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin di wilayah Tangerang. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah ditangkap di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. iNews Malam akan segera kembali.